Oke, bentar. Ah, Halo, Miss Monica. Thank you for coming. Pin komen. Oke, selamat malam. Selamat. Ini pertama kali nih kayaknya si Nus ngadain acara IG. Selamat malam, Mona, Arvina. Selamat malam, Ayu. Oke, saya coba panggil dulu. Malam ini kita akan banyak diskusi ya. Saya nanti akan banyak ngobrol sama foundernya Nose, seorang psikolog klinis begitu ya, tentang kecemasan itu apa sih gitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita diskusikan dan pasti seru. Jadi kalau ada teman-teman yang mau di-invite untuk join, untuk lihat kita diskusi, uh, sangat welcome sekali. Nah, ini saya mau add us to join. Langsung ke Oke. Wait, video. Kita akan invite si Willy. Oke, coba lagi ya. Si Koko Willy-nya sudah join ke room ini. Barusan pulang kerja jadi. Halo Pak. Akhirnya. Suara gue jelas kah? Jelas banget Pak. Oke. Sorry nih baru nyampe rumah, baru mandi, baru makan saya. Apa? Nama sibuk tuh wajar. So, Ya alhamdulillah ada. asik. Oke. Sambil kita Suaramu, nunggu, putus-putus ya? iya suaramu ini bro, apa namanya, delay. Oke. Wait. Tapi suara saya jelas. Jelas. Cuman gambar lu agak putus-putus nih. Oh, Gambar lu agak putus-putus. Ya make sure kita sinyalnya semoga oke lah ya. ya semoga sinyalnya terus berjalan lancar. Cuaca di sana cerah, aman. Cerah, aman, Cuacanya cuma sedikit sedikit petir-petir berbunyi. oke. Oke. Eh, terima kasih udah datang. Halo Eka. Wah, ada mama saya nih. Ada Irin, welcome, Dwi, Tisna. Oke. Will, ini kan perdana nih ceritanya nih. Mhm.
Nah, kita kan apa namanya ya pengen sharing lah ya, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Setuju. jadi concern gue sih, jadi yang selama ini mungkin nggak hanya gue yang hadapin mungkin, tapi gue pernah mengalami masa-masa di mana kayak hidup gue tuh hari-hari itu penuh dengan kecemasan, kecemas soal masa depan lah gue ya, yang mungkin sudah kerja gitu ya, yang dengan usia gue yang sudah apa go to 40 gitu ya, 35 hampir 35 gitu ya. Nah, gue bayangin, oh berarti banyak teman-teman di luar sana yang mungkin ngalami yang gue alami gitu. Nah, artinya kan menurut gue pribadi nih ya, ini kan fenomena yang umum dihadapi oleh orang. Nah, masalahnya kan nggak semua orang bisa ngadepin nih ceritanya. Ada yang berhasil dan Betul. bisa dealing with the problem gitu ya. Ada yang masih terus struggling sampai sekarang gitu ya. Nah, malam ini sih gue pengen kita bahas nih topik yang relate ke gue juga, dan mungkin sebagian teman-teman yang join ke room ini juga relate gitu tentang kecemasan, anxiety. Oke. Yes. Nah, oke. Ya, lu kan psikolog klinis nih ya, which is, ya mungkin lu punya pengalaman langsung lah ya gimana ngadepin klien yang mungkin ngalami kecemasan berlebihan, atau even mungkin ada yang namanya istilah kan anxiety disorder gitu kan ya. Berbagai macam lah, yang tingkatnya sedang, ringan, atau sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya menurut lu sendiri as a psikolog gitu ya, kecemasan atau anxiety itu apa sih, Wil? Oke. Kecemasan atau anxiety ya, itu state of mind loh. Jadi sebenarnya tuh kecemasan itu kondisi yang sebenarnya dialami oleh semua orang. Oh, Bahkan gue sendiri, iya, ya. iya. Bahkan gue as a psychologist pun gue bisa mengalami kecemasan loh, ya. Sekarang gitu ya, apalagi mungkin tadi ya kita WA-an gitu kan ya. Iya, iya, iya. Itu cemas loh saya. Dan Cemas tidak akan tiba tepat waktu. iya, iya, iya. Ya, jadi Heeh. hmm, jadi eh ya, cemas itu memang sebuah kondisi yang terjadi pada semua orang gitu ya. Memang eh terjadinya seringkali karena hal-hal yang kita bilang nggak pasti. Nggak pasti ya, Ya, uncertainty lah ya. iya, yes, gitu ya. Beda dengan ya kalau kita mau ngomong anxiety, kita pasti juga akan ngomong fear kan, takut gitu. Nah, iya. Nah, ya. Kalau takut dasarnya kan memang pada benda yang real. Oke. Takut pada binatang buas misalnya. Ya, nah itu kan takut. Barangnya ada, objeknya ada. Oh, betul, betul. Ya. Walaupun memang dua-duanya menghasilkan respons yang sama. Oke, benar Ya, banget. kalau yang kita tahu kan memang eh, yang namanya respons orang takut atau orang cemas biasanya ada 3. Hmm. Kalau nggak lari atau flight, gitu kan ya. Kalau Ya. nggak ngelawan atau Oke. fight, gitu. Nah, atau freeze, diem kaku, gitu kan. Nah, itu. Jadi, kalau dibilang anxiety itu apa sih? Anxiety itu kondisi mental yang terjadi pada diri kita ketika ada, ya tadi, uncertainty. Ada sesuatu yang kita nggak pasti, kita nggak tahu di depannya, ya ini akan terjadi atau tidak ya. Hmm, 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 hmm. Berarti Gitu. kan sebenarnya karena ini state of mind, berarti semua orang wajar ketika menghadapi kecemasan dong ya? Iya, kenapa ya? Kalau kita nggak cemas, ya kita nggak bisa alert, karena kan cemas itu kan bagian dari alarm kita kan, bahwa kita Ya, harus hati-hati loh, gitu loh. betul. Ya, sama kayak misalnya orang mau ujian gitu misalnya, kan pasti cemas. Aduh, nanti bisa nggak ya? Nanti bisa nggak ya? Nah, kalau saya mau bisa, maka saya harus belajar, kan gitu. Iya, 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 iya. Nah, kalau gitu berarti
let's say kalau tadi lu bilang bahwa kecemasan itu kan bagian dari state of mind gitu ya. Reaksi yang umum pasti ada dalam setiap orang gitu ya. Tadi ada 3 mekanisme ketika orang menghadapi sesuatu kan ada flight atau kabur gitu ya, fight atau dia melawan itu atau freeze mungkin ya, terdiam gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih batasan normal? Itu gini, gue cemas nih, tapi membedakannya gimana sih antara cemas yang memang wajar sebagai reaksi wajar sama cemas yang itu sebenarnya udah mulai berlebihan atau dikatakan nggak normal lah gitu. Itu gimana Oke. parameternya atau apalah kalau dalam psikologi itu gimana sih, boleh dong? Parameter. Ya, kita bilang ini kita mau ngomong dari batas normal sampai abnormal ya. Betul, Jadi ibaratnya ada kutub ketemu kutub. betul, betul. Ya, ya. Jadi kalau ditanya yang normal tuh gimana sih? Yang normal kalau kita, ya kita cemas gitu ya, tapi kita bisa selesain dan kita udah begitu udah selesai, udah gitu. Ya, when it's done, it's done. Oke. Kan gitu ya. Nah, tapi memang ketika kita masuk ke kuadran selanjutnya, eh kalau kita ngomong soal anxiety, biasanya ada kita apa ya bahasanya okupasi yang berlebihan, preokupasi yang berlebihan. Jadi kita mikirin terus, Mhm. gitu. Ya, misalnya apa? Misalnya ketika orang ini eh karena cemasnya, gitu ya, karena ya kita bahasanya apa ya? Mungkin stresor ya, bahasa kerennya tuh stresor gitu. Ya, Stressor, ada sorry, stressor itu apa? stresor itu kita bilang sumber stres. Oh, Ya, sesuatu. jadi sumbernya. Oke, oke. Ya, kan kalau stres itu kan kondisinya. Ya, kalau stresor itu sumbernya, gitu. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ada stresor, kita pikirin terus-terusan gitu. Misalnya apa? Misalnya anggaplah ya, saya sekarang mau IG live gitu. Iya. Ini deg-degan loh kalau mau ngomong. Ya. Padahal itu udah biasa jadi dosen ya, sudah biasa konseling Itu. orang, bahkan kasih training. Biasa bahkan di dalam depan layar IG pun bisa jadi stresor ya. Bisa. Ya. Oke, Jadi mau ngomong itu juga bisa jadi stressor loh. Jangan oke, salah. oke. Ya. Ini hari ini saya mau IG live gitu. Ya. eh ini kan IG live ini kita bilang sebagai ya ada objeknya lah gitu Betul. ya. Ada tindakannya. Tapi misalnya dari kita ngobrol hari apa sih? Mungkin udah minggu lalu atau 2 minggu Ya, lalu gitu ya. ya. Nah, dari situ begitu kita bilang ayo Will, kita IG live. Ya. Itu tanggal 23 gitu. Nah, dari situ gue udah mulai cemas gitu ya. Sampai misalnya itu kalau udah mau masuk ke kuadran selanjutnya, gue udah mulai mikirin, aduh nanti IG live gimana ya? Aduh nanti IG live gimana ya? Hmm. Gitu. Sampai pada akhirnya memang ya itu terfikirkan terus gitu. Jadi gimana ya, itu udah mulai tuh Hmm. ya masuk ke kuadran selanjutnya. Begitu kita masuk ke kuadran selanjutnya lagi, biasanya nanti ada jangan-jangan. Oh, asumsi. Yes. Mulai mengandai-andai seolah hal buruk terjadi gitu ya. Hmm. Itu Ya. itu. Oh, nanti kalau dia begini, gini. Kalau nanti gagal gimana ya? Kalau nanti begini gimana ya? Gitu. Oh, berarti itu Ya. dari yang tadi hanya sekedar cemas saja. Ya. Oke. Jadi udah mulai mengandai-ngandai nih. Aduh, nanti jangan-jangan begini. Aduh, nanti jangan-jangan begitu gitu ya. Sampai akhirnya apa? Sampai nggak bisa tidur. Oke, oke. Ya. Tahapan Iya. selanjutnya itu tuh. Pokoknya dia terus makin lama makin apa namanya? Makin banyak indikasinya. Ya, nggak bisa tidur atau misalnya mungkin tiap hari tuh bawaannya gelisah gitu. Hmm, Ya. hmm, hmm, hmm. Terus apa lagi ya? Ya, jantungnya gitu kan. Ya, kalau orang gelisah kan jantungnya pasti debarnya kan cepet banget ya. Benar-benar. Terus
Terus Oh, bahkan sebenarnya ada yang sampai level ekstrimnya adalah eh, begitu IG Live ini selesai nih ya. Nah, ini orang yang cemasnya parah itu akan langsung, aduh, gue tadi salah ngomong nggak ya? Aduh, gue gue tadi ada ngomong apa ya? Ini jangan-jangan audiens gue nanti ada salah dengar. Aduh, nanti gue dianggap jelek. Aduh, nanti gue dianggap nggak kompeten. benar. And so on and so on. Ya, itu one of the example gitu ya. Tapi ya itu jadi indikasinya adalah bahwa ketika anxiety itu dianggap menjadi sebuah disorder gitu ya, menjadi sebuah gangguan kalau itu sudah mengganggu hidup kita. Oh, berarti Itu yang batasannya, paling simpel. oke. Ya, mengganggu keseharian kita sampai pada level kita mau ngapa-ngapain jadi susah Hmm. gitu. Bahkan Jadi, kan ada kan yang live. ya, sorry gue cut. Jadi rasanya Hmm, kayak nyambur-nyambur, kayak contoh nih misalnya, gue punya kecemasan tertentu. Ketika gue melakukan suatu hal, itu kayak kepikiran, kayak mengganggu terus, kayak nempel terus dalam pikiran gue begitu, dan itu ganggu gitu ya, maksudnya begitu ya. ya, itu mengganggu ya sampai sampai pada akhirnya kita mau kerja misalnya ya, kita mau kerja pun jadi nggak fokus gitu. Hmm, hmm, Atau bahkan sampai ada yang orang level kecemasannya sangat tinggi gitu ya. Mungkin mungkin kalau yang di sini pernah kuliah atau mungkin lagi kuliah gitu ya. Pasti ya, kalau diingat-ingat kalau mau presentasi deh, ya, itu kan mules kadang, ya, ya kan? Atau benar. misalnya begitu nyampe depan ngeblank semua isinya mau ngomong apa ya tadi ya. Betul, betul. Nah, ini itu kan sesuatu hal yang kayak kita jumpai ini. Nah, gue tuh pernah tahu ya, gue pernah ngalamin juga sih. Kayak ada fase di mana apa namanya? Kayaknya kehidupan lu tuh jadi kayak lu cemas akan besok gue gimana ya? Gue nanti gimana ya? Itu kalau itu gimana, Will? Maksudnya apakah itu juga bagian dari objeknya? Berarti objeknya masa depan, atau ada penjelasan lain nggak? Kayak orang takut kayak, aduh ntar misalnya nih gue nih, wah ntar kalau tiba-tiba gue dipecat gimana ya? Atau misalnya, atau waduh nanti bulan depan gue gimana ya? Gue belum punya ini, belum punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu gimana menurut pandangan lu? Ya, itu juga jadi ya yang tadi gue bilang gitu, stresor istilahnya ya. Itu Hmm, stresornya yang bikin kita jadi cemas. hmm, Cuman kan balik lagi bahwa apa? Cemas itu wajar, hmm, hmm, kan gitu. Semua orang tuh boleh cemas, ya. hmm, Cuman tarafnya memang sampai mana? iya, iya. Apakah tadi misalnya sampai nggak bisa tidur, sampai mau kerja nggak bisa fokus, atau cuman mikirin tadi misalnya, wah besok gue gimana ya? Hmm, Besok besok gue ini lagi corona gitu. Aduh gue bakal dipecat nggak ya? Nah itu kan juga jadi sumber kecemasan tuh, iya, iya. ya. Banyak loh, ya. Banget. Ya makanya makanya cemas itu berguna. Karena apa? Begitu kita cemas, sebenarnya respons normalnya kan kita akan nyari solusinya apa. Oke. Oke. Jadi sebenarnya cemas itu justru baik ya. Artinya selama kita masih bisa cemas, artinya justru kita akan terlatih untuk mencari solusi gitu ya. Ya, Oke, oke, oke. Nah, kalau sebenarnya coba. Nah, gimana, gimana? Ya, gimana ya. gimana? Enggak, gue tadi mikir ini memang nggak mungkin orang itu hidup tanpa ada kecemasan ya. Maksudnya apakah kecemasan itu Iya, nggak bisa ya berarti ya? Secara psikologis tuh nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa kita nggak ngerasa cemas, nggak bisa kita ngerasa takut. Gini, kebayang nggak? Ya, kebayang nggak? Orang tuh nggak pernah cemas sama sekali. Besok ujian, santai aja, Ya, ya, ya. Nggak lulus ya sudah nggak lah. belajar, ya kan? Nggak lulus ya sudah, gitu kan? Nilai jelek ya sudah, gitu. Ya, atau misalnya nggak punya rasa takut, macan di depan gitu, beruang di depan, santai aja, gitu kan? Udah, Lewat, sama aja ya, lewat aja udah. ya kan? Itu, Ya, gitu. benar, benar. Artinya kan memang nggak bisa dihilangkan. Nah, pertanyaannya gini, Will. Kalau dari gue ya,
Sedangkan yang gue amati sendiri gitu, gue kan kadang pengen banget kayak gimana sih caranya supaya kecemasan itu bisa pergi gitu dari hidup gue, maksudnya karena itu mengganggu. Nah, menurut gimana sih sebenarnya kalau nih saran-saran psikolog klinis nih ya, yang gue yakin lo pernah hadepin lah, mungkin klien-klien yang memang mengalami gangguan kecemasan yang mungkin tarafnya sudah lumayan butuh ditolong begitu. Nah, sebenarnya apa sih langkah yang sederhana untuk bisa, kalau tadi gue merasa kayak ini harus hilang nih gitu, atau gimana sih harusnya ketika meresponi kecemasan itu udah mulai ganggu terutama ya? Oke. Yang paling pertama gitu ya, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya gini. Jadi kita harus aware dulu, harus sadar dulu gitu ya. Harus sadar apa? Apa sih yang bikin cemas gitu loh? Apa sih yang bikin cemas? Ya, kenapa sih gue bisa cemas? Apa sih yang gue takutin? Apa sih yang gue cemasin? Itu dulu yang paling pertama. Karena seringkali gitu ya, orang tuh nggak sadar bahwa dirinya orang cemas. tuh nggak, iya, orang nggak sadar, ya mungkin dia ngerasa gelisah gitu ya, ngerasa cemasnya berasa, cuman penyebabnya yang orang seringkali juga kadang nggak aware gitu loh. Nggak tahu. Itu kenapa, Will? Maksudnya kenapa orang yang artinya gini, sebenarnya dia tahu dia cemas, tapi kayak dia nggak tahu penyebabnya apa dan akhirnya nggak melakukan apa-apa, akhirnya hidup dengan penuh dengan ketakutan tiap hari, rasanya khawatir, ada bayang-bayang ketakutan. Nah itu tuh sebenarnya secara psikologis tuh gimana sih pandangannya? Jadi wah ini panjang nih, ini 2 SKS nih kalau gua kuliah, gua ngajar nih 2-3 SKS nih. Kalau ditanya gitu ya, kenapa sih gitu orang bisa kayak gitu? Yang pertama memang bisa jadi ada orang-orang tertentu yang kita bilang apa ya, dari awal gitu ya, dari awal dia punya ciri kepribadian yang memang pada dasarnya pencemas. Oh, berarti memang ada beberapa tipe-tipe orang tertentu yang memang sangat apa ya, sudah sangat cemas kepribadiannya gitu. Iya, sangat vulnerable terhadap kecemasan. Kan gitu. Jadi memang sorry, gua tambahin gimana? lagi. Apa maksudnya? Kenapa ada orang yang bisa sampai memang dia sangat mudah menjadi cemas? Kenapa orang itu pengaruhnya biasanya apa? Yang mempengaruhi kayak gitu. Dikit-dikit takut, dikit-dikit nggak berani, dikit-dikit cemas, dikit-dikit nanti kalau gini gimana, itu gimana sih? Karena jujur gua menemukan tuh yang kayak gitu tuh. Kayak overthinking, gitu, over apa ya? Ya. Gitu ya, itu gimana itu? Nah, satu ini kalau kita bahas dalam sisi ilmiah ya. Ya. Yang pasti adalah satu, kita nggak bisa lupa bahwa ada sisi atau ada aspek biologis. Oke. Jadi sebenarnya kecemasan itu ada faktor biologis di dalamnya, ada faktor genetik di dalamnya. Jadi kecemasan itu juga sebenarnya diturunkan loh, ya, dari orang tua, dari kakek, nenek dan sebagainya gitu, nenek moyang gitu, ya. Itu memang dari aspek biologis bahwa kecemasan itu diturunkan, yang akhirnya itu membentuk struktur otak kita, ya memang ada di bagian otak kita, salah satunya amigdala. Itu cuman kalau yang lain sebenarnya masih banyak gitu. Amigdala itu kan kita bilang juga sebenarnya kan di situ rasa takut, rasa cemas semuanya di situ. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya kenapa orang bisa cemas, ya salah satunya memang karena keturunan. Diturunkan. Ya, berarti termasuk bahwa respon di dalam bagian amigdalanya di otaknya itu memang sensitivitasnya lebih tinggi daripada orang pada umumnya, begitu ya? Secara gen begitu. Ya, itu salah satunya. Oke. Cuman kalau kita jelasin jembrengin memang banyak gitu, yang mungkin kalau kita bilang panjang. Iya, panjang. Ya.
Tapi jangan lupa gitu, maksudnya kita kan juga hasil evolusi, gitu kan. Otak kita hasil evolusi nih gitu, bahwa iya apa namanya ketakutan, kecemasan gitu ya, itu juga sebenarnya sudah ada programnya di dalam otak kita, gitu. Program menyelesaikannya maksudnya ya? Artinya atau gimana? Enggak, maksudnya bahwa kecemasan itu juga melekat di otak kita, udah ada alarmnya sendiri. Iya. Ya ibaratnya gitulah. Iya, iya. Artinya sebenarnya berarti kalau misalnya nih, gua nih, termasuk tipe orang yang tadi, sensor kecemasannya tuh gampang bunyi lah, istilahnya begitu ya. Nah, artinya Bisa jadi. ya, gua harusnya bisa melihat ini hal yang wajar begitu kan ya. Oke. Nah, Ya, tapi memang ada yang bilang juga kalau kecemasan itu dipelajari. Tadi kan ada ya dari segi kepribadian gitu ya. Nah, ini dari sisi biologis gitu. Ada juga yang bilang bahwa kecemasan itu dipelajari. modeling berarti apa Gitu kan, gimana? bahwa ya salah satunya memang modeling, atau misalnya bahasa kerennya di psikologi itu conditioning gitu. Ah, Ya. jadi termasuk Ya. kayak riwayat kecil gitu ya, cara orang tua mengasuh itu mempengaruhi kecemasan itu alarmnya seberapa sensitif gitu ya, seberapa gampang atau Iya, Oke. gitu. Yang paling gampang kan ini kecoa. Ya, saya yakin di sini juga gue yakin banget pasti ada yang takut kecoa deh. Gua. Ya. Ini takut sih. Ya. Bahkan ada yang sensor kecoanya kan kencang banget. Itu baunya kecoanya nggak tahu di mana, tapi baunya masuk gitu langsung, wah ini ada kecoa nih. Benar-benar. Kan gitu ya. Bahkan ya gue tahu nih yang bau tadi agak susah lah ya kalau deteksi, tapi kayak cuma tiba-tiba pas lagi ngapain seperti ada kecoa lari gitu, padahal nggak ada apa-apa, tapi langsung panik, oh itu kecoa bukan gitu, padahal dicari-cari nggak ada apa-apa. Jadi kayak seperti itu gitu. Itu tuh sebenarnya bagian dari tadi kecemasan tadi, atau sebenarnya bisa merujuk juga ke trauma sih sebenarnya, misalnya, atau gimana sih, atau gimana ya? Iya, tadi bahwa kecemasan itu kan bisa dikondisikan. Ya, conditioning tadi Ya. ya. Jadi karena mungkin kita entah itu modeling, entah itu conditioning ya. Tapi begitu kita ngelihat orang waktu kecil, kita ngelihat orang, ih takut banget nih sama kecoa gitu. Begitu ngeliat kecoa tuh rasanya jadi gimana gitu kan. Itu kan kita belajar di situ. Ya. Atau misalnya, kecoa gitu kan. Itu kan langsung, itu kan bikin orang jadi cemas. Oh. Ya. Artinya pengalaman Ya. masa kecil juga bisa membantu bukan membantu ya. Pengalaman masa kecil juga bisa memperbesar aspek-aspek kecemasan kita yang sebenarnya itu nggak jadi masalah, tapi karena dari kecil kayak ditakut-takutin ini kecoa atau ular nih gitu. Jadi tiba-tiba itu jadi salah satu hal yang objek kecemasan ya. Ya. Oke, tadi kan Jadi kalau kaitannya dengan trauma tadi gitu ya, ya sebenarnya kan begitu ya, balik lagi, kejadian itu kan traumatis bagi kita sehingga kita sebenarnya begitu muncul stresornya, yang pertama kali muncul apa? Cemas. betul. Kan gitu ya. Cemas karena apa? Kita belum melihat objeknya nih. Tapi begitu dengar nama kecoa misalnya, kan cemas dulu. Betul. Gitu kan? Jadi, iya, mungkin nggak? Ya mungkin. Oke, benar. Tadi. Terus tadi kan berarti ada dari faktor biologis, kepribadian, lalu conditioning. Ada lagi nggak hal-hal yang lain yang mempengaruhi? So far sih itu. So far sih itu, bahwa ya. yang paling berperan ya memang ada faktor genetik, itu pasti gitu. Ya, sisanya memang ya entah itu bisa dipelajari atau dibentuk, atau memang dari dasar kepribadiannya sendiri yang memang somehow banyak yang bilang kepribadian itu juga karena genetik, kan gitu. Iya. Setuju gua kalau itu. Artinya memang
pasti ada peran genetik orang tua yang mempengaruhi kepribadian seorang salah satunya menjadi cemas gitu ya. Kalau dari Ya, kiri nih handle pasien nih, maksudnya biasanya apa sih yang maksudnya proses yang kecemasan itu sampai mempengaruhi sampai akhirnya dia datang ke lu gitu. maksudnya gimana? Sorry. Jadi misalnya selama ini kan lu pasti handle bisa dibilang kalau lu psikolog berarti pasien lah ya. Pasien datang ke lu maksudnya yang lu pernah alami nih ya. Sampai di batas mana sih akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke seorang psikolog bahwa gue beneran mengalami kecemasan yang udah ganggu banget nih gitu. Itu pengalaman lu Ya, apa? pilihannya dua. Kalau nggak dibawa orang, diajak. Ya. Okay. Atau memang dia datang sendiri. Karena apa? Karena tadi balik lagi, itu udah ganggu dia banget. Sampai biasanya ya tadi, misalnya jadi nggak bisa tidur, atau bahkan bisa ada yang sampai muncul gejala-gejala orang depresi. Karena kan kecemasan kan nggak cuman sebatas tadi ya takut kecoa gitu kan, nggak sebatas itu, tapi luas banget gitu. Bahkan yang tadi misalnya sempat kita omongin masa depan, ya kan, belum lagi cemas karena ya kalau sekarang apa ya, di ghosting kali ya. Ya ghosting ya, atau cemas gak dapat nih mau lebaran, atau cemas nggak bisa pulang mudik nih, nggak boleh pulang kan. Nah, gitu. Cemas nggak bisa pulang mudik, sementara mungkin udah dicat gitu, kamu kapan pulang, gitu ya. Yang perantau nih ya, anak-anak perantau. Ya, gitulah hidup perantau ya. Iya. Oh iya, ini ada yang tanya nih dari Nur Jan, agak susah baca belakangnya nih. Halo. Kayaknya saya kenal nih Nur Jankin. Oh, udah pernah dengar itu? Jangan-jangan enggak ya? Oke, halo Ko. Kagak. Ya, ketika seorang merasa takut berkumpul dengan banyak orang, termasuk kecemasan yang berlebihan kah? Dan bagaimana cara menghadapi seperti itu? Menarik nih. Cemas setiap kali kayak itu ketika harus ketemu banyak orang gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oh, silakan. Cemas kalau ketemu banyak orang. Sebenarnya kalau ditanya gitu, itu yang tadi sempat gue bilang pertama gitu ya, bahwa stresornya adalah orang banyak, gitu ya, orang banyak. Tapi kalau kita dalami lagi, sebenarnya apa nih yang bikin dari si orang banyak ini bikin kita cemas? Kan gitu. Biasanya mungkin ada yang takut dengan judgement. Ada yang takut kayak dinilai negatif, gitu kan. Ada yang mungkin takut, ya kadang kan gitu ya, gue pernah ke mall, diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, gitu kan, kayak di scanning gitu kan. Nah itu kan kadang juga mengerikan. Ya. Kan gitu ya. Nah jadi pertama-tama, apa dulu nih dari si banyak orang ini yang bikin kita cemas? Kalau memang masalah judgement, ya, atau misalnya mungkin dipandang negatif, dipandang aneh dan sebagainya, nah itu yang kita perlu coba cek lagi. Gitu. Sebenarnya apa yang bikin kita punya pandangan atau punya kecemasan bahwa orang akan menilai kita? Oke. Jadi seperti mengupas begitu ya. Jadi misalnya contoh tadi kita frame kecemasannya, objeknya adalah kerumunan orang. Kita mengupas lagi di bagian mana dari kerumunan orang itu yang membuat kita cemas gitu. Oh, takut kalau pandangan orang gimana, dikupas lagi begitu ya. Oke. Sampai batas mana ini kita menggali terus sampai batas mana? Biasanya memang batasan terakhirnya gitu ya. Memang beda masalah, beda case, beda ini ya, beda apa sih, kalau bawang mungkin tengahnya gitu ya. Intinya bahwa apa yang mengganggu kita. Jadi begitu kita sadar, misalnya gini tadi, saya takut di judgement, kan kupas lagi. Emang kenapa kalau saya dijudge? Maka
mungkin gitu ya. Misalnya saya kan malu kalau dijudge, saya kan nggak ngelakuin apa-apa. Ya, jadi ada kaitannya mungkin dengan ya entah itu harga diri, ya itu entah mungkin dengan kepercayaan diri dan sebagainya. Nah, berarti itu, gitu kan? Bahwa apa yang bikin kita nggak pede? Ya, abisnya saya. Nah, bisa jadi karena beda orang sebenarnya pikirannya kan beda-beda. Ada yang kompleks, ada yang singkat, gitu kan? Yang kadang mungkin orang nggak mikir, tapi intinya adalah saya takut orang. Tapi kenapa takut orang nggak tahu. Gue jadi Ya. kepikir ngomong-ngomong soal yang pertanyaannya si Nori tadi. Gue pernah ada satu momen di mana gue tuh mau tampil agak berbeda, jadi menggunakan baju yang tidak biasanya gue pakai, ya. Jadi motivasinya tuh begitu tuh, motivasi awalnya nih, mau tampil beda, mau tunjukin ke orang, mau beda. Begitu gue ada di kerumunan, misalnya orang banyak lihat dan ternyata respon mereka tidak seperti yang gue harapkan, tiba-tiba langsung badan gue keringetan semua dong, langsung kayak, wah salah nih, dan otak gue tuh ngomong, aduh salah nih, gue salah kostum nih, salah ini, berulang-ulang sampai gue tuh ngerespon orang nggak fokus, terus kayak nggak enjoy di tengah kerumunan seperti itu, gitu. Yang sebenarnya ketika gue pulang gitu ya, gue duduk dan gue mikir, kenapa ya kok gue sampai seperti itu tertekannya gitu. Sedangkan gue sendiri yang mutusin pakai baju itu, gue sendiri yang ingin berbeda. Tapi kenapa gue sendiri yang langsung cemas? Nah berarti kadang yang tadi nggak tahu apakah berarti sebenarnya kecemasan yang terjadi dan itu muncul dan terus menghantui kehidupan kita itu disebabkan oleh karena cara kita mengolah respon orang ya yang keliru atau gimana? Bisa jadi nggak? Artinya gini, harusnya bisa salah satunya. Harusnya kan gini, kalau gue ya tadi mikir logisnya, harusnya ketika gue putusin untuk menggunakan suatu kostum tertentu di depan orang, kalaupun akhirnya orang bilang itu jelek, ya itu konsekuensi dari pilihan yang gue buat kan. Kenapa gue harus kecemasan? Logikanya kan begitu kan. Tapi faktanya ketika menerima reaksi respon, lihat ya dari ujung sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, terus bahasa tubuhnya tuh seperti, lu jelek banget sih pakai gituan, gitu. Terus kayak tertuduh dan saya merasa, gue nggak pantas sih. Bahkan sampai seperti itu pikirannya. Gimana tuh Bil kalau gitu? Ini gue alami sendiri nih, pernah nih. Bisa banget gitu. Memang salah satu yang bikin orang cemas kan juga memang karena proses berpikirnya tadi kan. Jadi sebenarnya kan tadi yang gue bilang bahwa aduh nanti gimana ya. Tapi kan terus lanjut jangan-jangan gitu kan. Nah, jadi asumsi-asumsi ini yang sebenarnya juga somehow bikin kita makin cemas. Ya, coba gini. Ya, kalau misalnya lu ngeliat orang gitu, tadi pakai baju kostum segala macam gitu ya, mau tampil beda, terus begitu diliatin orang, wah, ini orang naksir nih sama gue. Pikirannya gitu. Wah, ini orang naksir nih sama gue. Pasti kan nggak mungkin cemas. Ya, malah pede. Malah makin pede. Karena kita tahu orang ini senang sama gue nih, atau gue keren nih gitu ya. Tapi sebaliknya ketika gue wah ada yang salah nggak ya, langsung gue lihat pakaian gue lihat cara berpakaian gue, ada yang salah nggak gitu. Lalu kayak artinya gini, satu sisi respon orang itu tergantung bagaimana kita melihatnya dalam sudut pandang yang positif, artinya menerima kita, atau seolah-olah kan di sini sendiri, padahal buat mereka ya biasa aja gitu. Betul nggak bisa. Ya? Bisa. Karena kan gini ya, kita udah terbiasa dengan ibaratnya mimik muka orang tuh apa ya? Kita udah menggeneralisasikan dengan judgement-judgementnya mereka lah gitu kan. Kadang kan ada yang ngernyitin dahi gitu kan segala macam. Begitu ngernyitin dahi kayak, ya orang aneh nih. Pasti mikirnya gitu kan. Padahal kan bisa aja orang ngernyitin dahi kayak, kok dia berani ya pakai baju gitu ya? Gua nggak berani. Iya. Gitu kan? Gua nggak berani. Iya kan? Sebenarnya jadi dia admire kita loh, cuman memang respons mukanya dia kayak kok dia berani banget ya gitu, tapi nggak ketahuan gitu loh. Nah, terus ini ada pertanyaan bagus nih dari Chong nih.
apakah faktor umur mempengaruhi kecemasan atau ini? Terus karena kesannya tuh anak kecil tuh hampir nggak pernah cemas. Nah itu gimana Will? Gue nih setuju juga nih pertanyaannya menarik nih. Karena gue juga ngalamin. Gue perasaan dulu pas umur around 25, 20-an gitu lah. Kayaknya hidup gue kayak, wah berani, nekat, ya pokoknya cuek gitu ya. Tapi semakin kemari kayaknya kok. Nah itu gimana itu penjelasan kalau dari lu sebagai psikolog klinis nih? Nih ya, Cong nih Pak Rudi nih. Oh ternyata Ya, Om lu sendiri yang tanya. Udah dari dulu dia mau tanya sama lu gak enak. Kayaknya kali. Oke. ya. Jadi ibaratnya apa ya? Di rentang usia yang berbeda gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat dari segi perkembangan usia, setiap rentang usia itu memang punya kecemasan yang beda-beda. Oke. Ya, punya kecemasan yang beda-beda. Kesannya anak kecil nggak punya kecemasan, yakin, gitu ya. Bukti yang paling gampang. Anak baru masuk TK, ya, itu kan begitu ditinggal sekolah, pasti rata-rata nangis. Iya, nangis. Pertama kali sekolah, nangis gitu ya. Ya ada sih memang yang kayak, Iya. ya udah ditinggal, tapi kebanyakan akan reaksinya nangis. Banyak kan reaksinya nangis. Ada nggak yang nggak nangis? Ada. Tapi ya kalau kita lihat kenapa dulu nih dia nggak nangis kan gitu ya. Ya, ya. Ya. Jadi rentang usia yang beda itu punya kecemasannya juga beda-beda. Ya, Oke. anak SD. Ya, Ya. anak SD pasti cemasnya apa? Cemasnya biasanya kaitannya sekolah teman-teman. Nah, Rata-rata ya, nggak semua ya. Tapi iya, banyak kan teman-teman. Entah itu dimusuhin temen segala macem. Tapi gua nggak tahu deh itu zaman gua SD ya. Tapi kalau zaman sekarang SD kayaknya apa namanya? Kayaknya udah mulai ya, apalagi yang kelas 5 kelas 6 kayaknya udah cemas masalah pacaran juga, gua nggak tahu deh. bener. Early pubertas sudah nih kayaknya. Iya. Jadi ya setiap tadi rentang yang beda-beda tuh kecemasannya beda-beda. Ya sama kayak kita ada istilahnya kan apa ya, midlife crisis misalnya. Ya. Ya kan? Midlife crisis. Padahal sebenarnya kalau kita bilang di tiap rentang usia tuh ada krisisnya masing-masing gitu. Bener. Dulu gue selalu berpikir tuh kayak, jangan-jangan gue ngalamin midlife crisis ya gitu. Tapi ya bener kata gue, setuju sih bahwa sebenarnya tiap usia kita tuh ada fase krisisnya yang Ada. beda aja, yang dihadapinya beda-beda gitu kan ya. Oke. Bener banget. Kalau menurut lu nih, gue apa namanya, yang gue pernah alami gitu ya, seberapa besar sih sebenarnya kalau yang lu amatin hari-hari ini gitu ya, pengaruh sosial media atau pengaruh, ini kan sekarang zamannya semua informasi itu terbuka, ya orang bisa mengakses dari ujung dunia manapun. Nah, seberapa pengaruh sih, seberapa besar sih kalau yang lu amatin ya, yang terutama klien-klien lu yang entah dari usia remaja atau ini, apakah itu juga menjadi sekarang yang menjadi salah satu yang menyebabkan orang mengalami banyak kecemasan? Salah satunya ya. Banget. Kalau gue sih, kalau ini pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi. Banget. Kenapa gitu ya? Remaja-remaja sekarang kan istilahnya informasi yang didapatkan banyak. Gitu kan? Informasi yang didapatkan banyak. Ada orang-orang tertentu, ya nggak cuman mereka gitu. Sebenarnya kan di zaman-zaman kita gitu ya, zaman-zaman sebelum kita, ada orang-orang tertentu yang di usia ya anggaplah 18, 20 gitu ya. Mereka udah sukses. Udah punya pekerjaan, udah bisa menghasilkan uang, bahkan jadi entrepreneur dan sebagainya. Di usia kita juga ada. Ya. Cuma kita kan nggak tahu karena nggak ada sosial media. Betul. Kita nggak tahu bahwa banyak orang yang berhasil di luar sana gitu ya. Kita Ya.
sekarang ya entrepreneur satu muncul, entrepreneur dua muncul gitu kan. Belum lagi, maaf ya, bukan mau ini gitu, tapi apa namanya, eh influencer gitu kan. Ya rata-rata ya, nggak semua sih, tapi banyak yang gue lihat gitu, influencer juga dalam tanda kutip mereka cukup sukses loh di usia mereka yang masih SMA dan sebagainya. Kan kita akhirnya begitu muncul sosial media, kita jadi suka ngebandingin. Iya benar-benar. Itu tuh kayaknya itu deh. Yang memang kadang-kadang niatnya kita hanya nonton sih. Tapi at the end of the day gitu ya, kita habis nonton, terus kemudian gue mikir gini, gue kenapa nggak bisa kayak orang itu ya? Apalagi ya ternyata faktanya adalah umurnya lebih muda. Misalnya, itu kayak nanti gue gimana? Nah gitu, gue pas selama nonton itu gue seneng. Wah, lihat dia punya mobil, punya ini YouTube gitu ya, anak-anak yang masih relatif muda begitu ya. Nah, gimana caranya kalau saran lo nih sebagai seorang psikolog untuk bisa mengendalikan hal itu gitu supaya gue tetap bisa bersosial media, tetapi itu nggak sampai membuat kehidupan gue terganggu gara-gara gue ya tadi membandingkan diri, jadi iri misalnya, atau kayak langsung merasa terintimidasi gitu ya, merasa kenapa gue nggak bisa ya, sana cantik, kenapa kok gue enggak, sana ganteng kayak gue nih, sana kurus badannya bagus, kenapa gue kurus susah banget gitu ya, misalnya ya. Itu gimana Will? Cara mengendalikannya, atau itu kalau saran lu sebagai psikolog gimana? Pertama memang balikin lagi mindset kita, punya sosmed buat apa sih? Oke. Dasarnya sosmed kan untuk menjauhkan mendekatkan yang jauh. Nah, ini gue jadi kebalik nih. Ya. Ya, karena sekarang kan gitu ya. Sosial media mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Ya. At the end memang satu, balikin dulu ke situ. Kita punya sosmed buat apa? Ya. Untuk bangun koneksi kah, bangun jejaring kah, gitu kan? Atau untuk apa? Itu yang paling pertama. Ya, ada orang-orang yang punya sosmed buat gengsi soalnya. Iya. Sekarang kan begitu ketemu teman baru, sosmed lu apa? Follow dong. Ya. Jadi itu. Ya. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita gitu ya. Ini gua praktekkan sendiri. Bahwa ya memang nggak semua orang bisa gitu, tapi apa yang kita lihat ya itu jeripaya orang. Kita nggak tahu proses mereka di balik punya itu bagaimana. Ya. Kayak ada istilah gini. Ya nggak? Tetangga lebih hijau gitu ya. Tapi kadang-kadang gimana cara mereka membuat hijau dari awalnya nggak hijau itu luar biasa. Itu beratnya gitu ya. Bener. Ya. Bener banget gitu. Jangan-jangan mereka udah kerja dari umur 10 tahun, 15 tahun kan kita nggak tahu. Ya. Itu. Kemudian ya ini hobi sih. Hobinya banyak orang adalah udah tahu bikin cemas gitu ya. Udah tahu bikin iri, diliatin lagi. Ditonton, di-like. Iya. Di-follow, di-like, notifnya dinyalain. Ya, benar. Begitu dia post, bunyi tuh handphone. Oh, dia post. Dia ngapain ini sekarang? Terus habis di-post, terus tiba-tiba kita muncul kecemasan. Ya, gua gitu ya. Nah. Oke. Itu loh. Jadi, ya yang kayak gitu-gitu tuh di-cut dulu deh gitu. Tapi memang nge-cutnya juga, gue akan bilang nggak gampang, butuh proses. Dan memang butuh, ibaratnya, tekad, ya bahasanya gampang ya, tekad gitu. Tapi tekad ini kan juga harus dibangun. Ya. Betul. Masalahnya kadang orang itu
cuma ibaratnya ngomong tapi nggak dilakukan, Hmm. kan gitu ya. Hmm. Nah, tekad ini yang memang perlu, ibaratnya kayak ya ditekadin deh, nggak usah nge-follow dia, nggak usah ngeliat-liat dia lagi, nggak usah nge-stalking orang, Ya, iya. Kalau tahu itu ya kan? mas gitu ya istilahnya ya. Iya, Iya. mantan, udah Ya, jadi mantan masih di-stalkingin coba, benar, benar, benar. udah tahu bikin cemas. Iya. Orang bersosial memang kayaknya dari ini kayak punya mata sendiri gitu loh kayaknya. Punya mata sendiri. Nah, ini ada pertanyaan nih, ini menarik nih. Namanya, gimana cara ngelola kecemasan ketika memang tipe orangnya adalah perfeksionis? Nah, ini gue ngomong, ini bini gue nih ceritanya nih, yang everything have to be perfect gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali objek-objek yang bisa menjadikan dia cemas. Gitu. Kalau pandangan lu gimana? Ini bicara soal tipe kepribadian tertentu. Berarti tadi kita bilang kan orang cemas bisa agen, ada tipe kepribadian tertentu gitu kan. Ada yang karena conditioning gitu, atau modeling gitu. Nah ini ngomong soal berbeda balik lagi nih ke sana nih. Gimana tuh Will? Orangnya perfeksionis nih, secara nature emang dia have to be perfect, everything have to be pokoknya the best lah gitu. Itu gimana? Ya, sebenarnya kalau dibilang apa namanya, dibilang kalau misalnya perfeksionis salah nggak sih gitu? Pengen jadi perfect salah nggak sih? Ya enggak ya, gitu. Tapi yang sering kali orang itu apa ya, kondisi-kondisi tertentu itu kan nggak bisa perfect, Ya, bener nggak? Ya betul. ada kondisi-kondisi tertentu di mana memang kita nggak akan bisa perfect. Hmm. Ya di mana kita nggak bisa kontrol situasi itu. Itu yang memang harus eh, ibaratnya kalau simpelnya sih kita ngomong mindset ya, Ya. gitu. Cuman kan balik lagi bicara tidak semudah dilakukan. Betul. makanya makanya memang ada psikoterapi, ada terapi psikologi gitu ya. Itu kan gunanya di situ untuk bantu supaya yang susah ini bisa lebih dipermudah sedikit Ya. Oh. ya. Tapi ibaratnya gini, ya ini ibu negara denger nih kayaknya nih. Si Korodi bilang langsung, wah kayaknya Nathan nih akan tidur di hotel nih malam ini. Iya. Mending tidur di hotel asal nggak tidur di sofa gitu kan. Ayo. Jadi gimana Mila? Kita sebagai pasangan gitu ya, kita sebagai pasangan bisa nggak nerima perfectnya dia itu gitu. Kadang kadang orang-orang itu ya sebenarnya dia sadar ini tuh nggak bisa perfect, cuman kan kadang dia akhirnya frustrasi gitu ya karena ekspektasinya tidak bisa terjalankan, tidak bisa tercapai ini ekspektasi gitu ya. Nah di situ yang jadi pasangan, nah itu yang biasanya dalam tanda kutip juga harus ya bisalah menyamankan sedikit gitu Oke. ya. Atau kalau buat yang single gitu ya, buat yang masih jomblo atau misalnya mungkin nggak terlalu ini, ya bisa juga gini loh. Maksudnya eh, sadar nih gitu ya. Kita nggak ekspektasinya emang nggak tercapai karena ini dan ini. Cuman seringkali kenapa orang jadi makin frustrasi karena terus-menerus menyalahkan diri sendiri, Oh benar-benar atas kegagalan yang dia self beating. gitu ya. Ya, betul. Ya, kan ibaratnya gini, coba gue bisa begini tadi, coba gue bisa begitu. Kan selalu akan banyak kan, Hmm. namanya penyesalan selalu datang belakangan, gitu kan. Daftaran. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita ya ibaratnya itu yang sudah terjadi gitu, itu jadi evaluasi kita gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi itu kita terapkannya next. Karena Ya, apa? Kita nggak bisa balikin waktu lagi. ya benar. Boleh nggak gue simpulin nih, gue dapat sesuatu dari yang lo omongin. Berarti kalau bicara mengenai
beberapa orang kasus, bahkan istri gue sendiri yang memang tipe perfeksionis banget begitu. Gue tadi lihat ada 3 hal yang perlu caranya ngelola tadi gitu Mas. Yang pertama tadi bahwa mengeset batasan begitu ya. Artinya ekspektasi itu boleh. Ya. Itu nggak masalah, tapi harus mengeset batasan sampai sejauh mana itu akan kita stop gitu. Artinya harus menyadari realitas kalau memang ada hal-hal yang memang nggak bisa seperfect itu juga gitu ya istilahnya ya. Yes. Sama. Betul. Yang kedua ini yang kedua tadi gue dapat gini. Oh berarti ketika lu tipe orang yang perfeksionis, lu butuh lingkungan yang bisa membantu lu ketika lu terjebak dalam situasi yang cemas berlebihan karena lu merasa gagal, merasa ceroboh misalnya atau nggak sesuai dengan yang lu harapkan. Artinya penting untuk kita punya lingkungan yang bisa mensupport, mendukung kayak penopang gitu ya, sisi perfeksionis kita gitu ya, Will ya, berarti betul ya. Gue akan bilang social support tuh emang penting. Social support tuh penting, ya entah itu suami, entah itu keluarga atau istri gitu ya. Maksudnya teman pun bisa gitu. Cuman memang kadang kan ada orang-orang yang cuman bilang ya udahlah cuman segitu aja gitu kan. Nah, itu kan akhirnya jatuhnya kan bukan bikin semangat tapi malah menjatuhkan gitu kan. Jadi bukan gitu aja gitu. Ibaratnya oke, ya udah ini salah kan gitu. Ya udah nextnya kita perbaiki gitu loh. Bukan yang kesannya lu cuman segitu aja sedih. Gue gitu tuh kadang-kadang sama bini gue tuh, sama istri gue kadang alah gitu aja sih, kamu gitu aja sih gitu. Tapi ternyata itu salah ya, respon seperti itu ternyata salah ya. Justru malah membuat makin down ya. Kayak merasa diremehkan gitu gak sih? Biasanya gitu. Biasanya jadi kayak, kok menggampangkan sih gitu. Kan kamu gak ngalamin sendiri, pasti kan gitu. Ya, kok kesannya jadi saya yang disalahkan nih, kan gitu. Ya, betul. Terus tadi yang pertama tadi masalah buat batasan, yang kedua tadi berarti kan social support. Tadi gue dapat terus yang ketiga artinya untuk bisa belajar untuk tidak menyalahkan diri atas kegagalan yang dilakukan begitu gitu ya. Ya. Oke. Memang yang sering kali sih ya tadi nyalahin diri sendiri. Coba tadi gue bisa begini, coba tadi gue bisa begitu. Kan gitu ya? Iya, betul. Nah, ini ngomong yang tadi sempat kita bahas bahwa ada orang yang punya kecemasan tuh kayak berkepanjangan, terjadi 1 bulan, kayak dia terus kayak dihantui gitu terus. Nah, sampai sebenarnya ada batasan ya sih di mana kayak orang tuh harus berani bilang bahwa gue harus ketemu orang profesional nih, misalnya psikolog begitu. Ada nggak sih atau sampai batasan mana sih? Atau waktukah batasannya? Atau kalau mengganggu hidup tuh sampai seberapa mengganggunya bahwa lu harus tolong. Kalau lu nggak tolong, lu akan masuk fase depresi. Kan gitu kan ya, tadi kan dibilang semua depresi, terus ya, putus asa, udah sampai tahap itu kan. Nah, kalau lu sendiri lihatnya gimana dari pengalaman lu handle klien gitu, terutama yang mengalami kecemasan seperti itu atau ya seputaran itulah. Gue akan bilang gini, yang namanya gangguan itu kan pasti orang udah terganggu hidupnya. Ya. Kan gitu ya. Maksudnya artinya dia sudah merasa hidupnya tidak lagi on track seperti dulu. Ya. Dan gue akan bilang gini, mau itu jadi gangguan atau nggak gangguan, ke psikolog tuh boleh loh. Oke. Soalnya jujur ada stigma bahwa kalau gue ke psikolog tuh nanti gue dibilang orang kayak udah gila gitu. Nah itu iya. Berarti sebenarnya bahkan saat gue mengalami itu sebagai hal yang mengganggu pun, artinya gue bisa aja datang ke profesional, diskusi gitu ya. Bisa. Gitu. Ya itu kan jatuhnya kita akhirnya konseling gitu kan, atau kita ngasih edukasi, ya udah kamu tuh baiknya gini. Ibaratnya apa? Karena orang ini nggak punya sudut pandang orang ketiga, gitu, makanya dia butuh kan gitu. Ya jadi bukan cuman saat kayak aduh gue udah ganggu banget, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain nih baru nyari. Ada itu kan artinya efeknya apa sih kalau sudah artinya sudah terlanjur banget sampai tahap depresi, dia contoh nih, saking cemasnya dia nggak berani keluar rumah, nggak berani beraktivitas,
kayak merasa diri sangat tidak berharga sama sekali karena merasa tertolak. Nah, maksudnya gini, apakah kalau udah begitu tuh di sisi psikolog itu udah terlanjur, artinya udah susah atau gimana? Ya, kalau dibilang susah mah apa ya? Ya semua pasti ada challenge-nya masing-masing, kan gitu. Tapi kalau yang memang sudah dalam tanda kutip kita bilang tadi gitu ya, misalnya udah keburu sampai gangguan misalnya. Ya berarti kan itu akan takes time lagi untuk mengurangi kecemasannya gitu kan, untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Itu pasti akan takes time lagi tuh. Gitu loh. Dibandingkan yang kayak aduh gue pusing nih, ini gue harus gimana ya? Ya udah cari aja gitu. Ya, dapat sudut pandang ketiga, dia ngelakuin, oh ya, benar ya, tadi dilakuin, selesai. Oh, saya udah nggak cemas lagi. Dibandingkan dia tahan, ya berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, ditahan itu kecemasannya. Gitu ya. Itu kan sebenarnya, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun itu kan dia juga di dalam dilema. Dia di dalam ketidaknyamanan itu. Itu dianya selama itu juga, ya dia akan dalam tanda kutip nggak nyaman. Dan faktanya menurut gue ya kayak gitu itu kadang-kadang orang saking dia membiarkan kecemasan itu ada dan dia nggak selesaiin itu, jadi kadang-kadang semakin numpuk akhirnya dia nggak sadar bahwa dia itu punya masalah secara emosional, karena adanya kecemasan tadi yang ditumpuk-tumpuk terus, ditahan-tahan terus, dibiarin terus, diabaikan terus gitu ya, dan akhirnya bisa nggak sih kayak gitu jadi muncul, contoh nih tiba-tiba ada reaksi yang, contoh nih, dia seumur-umur orang ini terkenal nggak pernah marah. Tiba-tiba nih, suatu kali ada momen di meledaknya teriak-teriak, bisa mukulin orang misalnya, atau jambak-jambak, atau bisa banting-banting gitu. Bisa kayak gitu nggak sih sampai kayak gitu? Bisa. Wow. Maksudnya dari hal yang kecil bisa. Sebenarnya. Iya. Oke. Bisa banget. Bahkan ibaratnya gini, orang ini terkenal baik gitu ya. Orang ini terkenal baik, orang ini terkenal ramah, tapi suatu saat, ya ini memang bukan masalah kecemasan sih, tapi ibaratnya dia sedih karena ditinggalkan dan sebagainya, kan gitu. Ya. Kesedihan itu larut. Akhirnya apa? Orang ini jadi, ya tadi, ibaratnya dikit-dikit marah, dikit-dikit ini, dikit-dikit neriakin orang gitu ya. Karakternya banyak loh. Karena itu ya. Ya masalahnya, apakah pertanyaannya itu karakternya berubah atau itu sudah masuk ke dalam kategori gangguan lain? Tadi, jadi gangguan emosional jatuhnya ya, berarti ya, seperti itu ya. Iya bisa. Oke. Nah, tadi nih, Ko Rudi tanya lagi nih. Dari 3 respon orang ketika menghadapi objek kecemasan nih, karena tadi ada fight, lawan, ada flight, lari gitu ya, atau freeze gitu. Mana yang paling direkomendasikan dan mengapa? Mana yang paling direkomendasikan? Masalahnya ini respon alamiah. 3-tiganya ada sebenarnya kan ya. 3-tiganya orang bisa keluar gitu loh. Ya. Ada lebih bagus atau lebih buruk kan sebenarnya. Cuman main state of ya. Sebenarnya itu kan ya. Ya, cuman kalau ditanya lebih buruk, ada nggak gitu? Misalnya gini loh, tergantung situasi dan kondisi. Ya, misal gitu ya. Lo ketemu macan. Gitu kan. Lo mau pilih fight. Atau freeze. Ya. Atau freeze. Itu sama aja. Gitu loh. Kecuali, sorry, lu kuat banget buat ngelawan macan, gitu kan? Lu lawan deh itu. Iya, gitu. macannya kalah. Lu lawan, silahkan, gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu nggak kuat, gitu, ya memang kalau by riset kan ada ya, misalnya ketemu binatang buas apa, kita tuh justru nggak boleh lari, gitu kan? Kita justru harus natap matanya segala macam, gitu. Cuma kan nggak boleh asal lari kan? Justru kan yang kayak gitu-gitu seringkali memang based on situasi dan kondisi.
Hmm, hmm, hmm. Iya, gitu iya. loh. Contoh Iya. lagi misalnya gini, lu cemas sama presentasi, takut presentasi lu jelek, gitu kan? Lu mau pilih kabur, kan nggak Iya, mungkin, kagak dapat nilai. bener. Atau kalau presentasi ke klien gitu nggak jadi apa-apa, percuma datang jauh-jauh kalau Iya, nggak jadi Pak, kenapa? Saya takut gitu kan. nah nggak Iya, jadi iya, Pak, saya cemas, saya udah iya. nyampe depan, cuman kecemasan saya nggak berani ngomong gitu, saya pulang aja deh Pak gitu. Ya udah, kliennya batal, Bener. Oke. gitu. Ya, 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 ya. Menarik nih diskusinya, seru ternyata ya kalau kita ngomong soal kecemasan, karena kayak kompleksitasnya tuh bisa berbagai macam pengaruhnya, bisa berbagai macam cara ngatasinya juga, tergantung masing-masing case by case ya, Will ya. Nah, Betul, Will, betul, betul banget. nah seandainya nih misalnya apa namanya, eh, kalau mau datang ke psikolog gitu, katakanlah nos lah, itu gimana sih biasanya? Hmm, Apakah datang ke kantor atau gimana sih biasanya? Karena kan kadang-kadang tadi gue bilang nggak semua orang itu merasa bahwa gue datang ke seorang psikolog itu apa kayak merasa kayak takut ya tadi dibilang sakit lah, dibilang gue bermasalah lah atau gimana gitu. Kadang diri kita sendiri yang atau bahkan takut pemikiran orang gitu. Nah, kalau kalau kenal sendiri gimana itu biasanya mekanisme? Kalau di tempat gue sih biasanya by appointment ya tetap gitu. Maksudnya karena kan kita juga nggak available tiap hari gitu. Maksudnya yang available juga beda-beda gitu kan. Jadi Itu memang beda-beda yang available ya. maksudnya kan ada waktu prakteknya sendiri kan gitu. Jadi memang tetap kita biasanya by appointment gitu. Cuman kalau ditanya bisa nggak langsung? Ya kalau psikolognya available sih bisa Ah, gitu. ya. Siapa tahu kan tiba-tiba eh, nggak, pokoknya gue harus datang hari ini. Kalau gue hari ini nggak datang, besok gue belum tentu bisa datang gitu. Ya belum tentu besok gue mau datang. Ya udah datang aja Tapi ada gitu loh. nggak pernah ngalami nggak sih kayak klien apa tuh pasti apa orang yang datang tapi benar-benar harus ketemu sekarang. Ada nggak sih pernah nggak sih? Sering, 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 Iya. Itu kenapa? Maksudnya sering. kalau mereka kayak sampai harus maksain jadwalnya gitu. Karena apa biasanya? Ya banyak sih. Maksudnya ada yang karena masalah waktu gitu kan. Maksudnya kayak wah gua nggak bisa nih next, gua nggak tahu kapan lagi gua bisa karena mungkin terlalu sibuk dan sebagainya gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang karena ya tadi karena masalahnya udah saking beratnya, dia udah nggak tahan gitu kan. Akhirnya dia memaksakan enggak, pokoknya gua harus nyari profesional saat ini juga. Kalau enggak hidup gua dalam bahaya gitu. Hmm, hmm. Ada yang kayak gitu. Cuman memang memang ada sih yang dalam tanda kutip kayak ngebet ngebet tuh dalam artian sebenarnya nggak urgent gitu ya, tapi maksa ada. Ya dinamikanya emang unik-unik gitu ya ceritanya ya. Ya namanya manusia ya, manusia balik lagi ke individual uniqueness. Ya benar benar benar. Ya, bahwa tiap orang tuh unik, tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi ya kita ngadepinnya juga harus beda-beda, konteksnya juga harus beda-beda. Ya, benar, benar. Gitu, Pak Bos. Oke, di jam 9 ini, Will. Ada nggak Wih, lu? nggak berasa. Nah, iya, saya ternyata ngomongin satu topik yang menarik sekali. Ada nggak mungkin pesan buat gua gitu atau kita yang teman-teman yang dengerin gitu? Gimana Ya, sih kelola yang pasti, sebenarnya? Gitu ya. yang pasti sih satu gitu ya. Kalau cemas, balik lagi ke awal yang gue bilang bahwa cemas tuh wajar. Setiap orang tuh punya kecemasan, gitu kan. Tapi memang kita harus ukur cemasnya itu sampai mana, Hmm, hmm, ya. Cemasnya itu sampai mana dan seberapa besar itu mengganggu hidup kita. hmm, hmm, Nah, kemudian masalah terus yang bikin kita cemas apa sih? Kan gitu ya. Kita balik lagi, kita harus aware dulu. Ini yang bikin kita cemas apa sih? Cari tahu dulu. Ya, ya, maksudnya kalau yang menangani sendiri ya, hmm, gitu. hmm, Ya. eh Habis itu sarannya adalah memang kalau perlu cari profesional gitu loh.
Jangan nunggu sampai kayaknya udah parah banget atau udah dipaksa orang lain baru datang. Ya. Dan yang terakhir adalah sebenarnya satu, jangan suka self-diagnose. Nah, ini nih menarik ini. Banyak orang yang terus kayak menjudge, ya, gua ini ada masa apa tiba-tiba kayak apa ya istilahnya melabel diri sendiri ya berarti ya self-diagnose. Iya. Iya. Ya, dengan di era sekarang keterbukaan informasi begitu banyaknya gitu kan, ya orang kan bebas nyari gitu. Simptom-simptom mau banyak di Google mau banyak gitu. Cuman kan seringkali akhirnya orang juga jadi cocokologi. Ya benar. Saya Ya. berapa? Wah ini gue banget. Ya, ini gue banget nih. Ya kan? Udah ngalami midlife crisis gitu. Ternyata enggak juga. Iya. Gitu loh. Jadi Oke. udahlah, nggak usah self diagnose gitu. Kalau mau diagnosa ya ke profesional ya. Profesional aja mau diagnosa itu harus ada tahapannya. Nggak bisa cuma dengar cerita, oh ya kamu bener, kamu anxiety. Enggak. Ya, benar. Kan gitu. Ya, benar. Masalahnya habis itu orang kan diagnose bukannya makin lega, makin cemas. Ya benar. Udah Gitu. yang salah, itu membuat dia semakin cemas kan, semakin Jadi sebenarnya kita yang membuat diri kita semakin stres tuh sebenarnya ini gara-gara itu. Oke. Ada lagi? Itu. Ya, so far sih itu. Ya balik lagi jangan ya kita harus buat batasan gitu ya. Ekspektasi boleh, cuma kita harus sadar dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk kemampuan kita. Kan gitu. Kadang orang juga suka jadi cemas karena ya entah itu nggak realistis dan sebagainya gitu loh. Betul. Oke. Tuh, Korudi tuh sudah diagnos, wah gue banget. Tuh kan, banyak yang kayak gini nih. Will, gue mau ingetin kita nih yang ikut juga di live kita. Kita tanggal 30 mau ada webinar kan ya? Iya. Ya, boleh dong cerita soal apa gitu dan bayarnya berapa gitu, Will. Kalau soal memang melanjutkan yang hari ini ya Pak ya, kita bisa bahas lebih dalam gitu. Maksudnya kecemasan itu gimana sih gitu. Kalau hari ini kan ya kita memang sama kita ya berarti ya. Iya, tetap sama kita gitu. Ya, tetap kita berdua gitu ya. Kalau ditanya harus bayar berapa? Nah, kasih tahu nggak ya? Bayarannya free. Ya, yang penting nanti daftar. Nanti nanti akan di-post di IG-nya Nos dan akan ada linknya. Silahkan nanti daftar di link. Ya, silahkan nanti daftar di link. Nanti jam dan ditunggu aja. Kita ya, jam dan sebagainya akan diinformasikan di feed-nya IG Nos ya. To be announced. Iya, benar. Oke deh. Thank you, Will. Ini seru banget. Oke. Udah 1 jam nggak kerasa. Sama-sama. Berarti kita mulai tanggal 30. Bagi teman-teman yang mau join, nanti tonton aja di feed-nya Nos, gitu ya, linknya. Kalau ada yang ajak teman semua, free ya ini ya, totally free. Bisa ngobrol panjang lebar seputaran yang tadi kita bahas dari tadi, gitu ya. Oke, Will. Ya, betul. Oke. Minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Sip. See you. Thank you semua juga buat yang nonton. Ya, thank you semua ya.